bukan Alkitab kamu. Saya yang pegang sekarang ini. Tapi persoalannya di Perjanjian Lama tidak ada nama Yesus, Pak. Bapak jangan Mau berasumsi. persoalan يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim ini di debat ya, bersoal jawab dengan seorang muslim yang dimana Saifuddin hanya mampu marah-marah seperti biasa ya. Seperti biasa Saifuddin hanya pandai marah-marah dan tidak mampu menjawab dari segala sesuatu apa yang menjadi pertanyaan dari pihak muslim. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tanya ke Pak Saifuddin. Kalau menurut Pak Saifuddin Ibrahim ya, menurut Bapak Yesus itu ciptaan bukan? menurut saudara apa? Saya ingin bertanya ke Pak Saifuddin. Menurut Pak Saifuddin Ibrahim, Yesus itu adalah pencipta. Anda Dia buka ciptaan, Yohanes 1 ayat 2 dan 3 baca sendiri. Kalau menurut Bapak, Terus? Yesus ciptaan bukan? Ya itu jawaban saya. Saya nggak boleh menjawab di luar dari Alkitab. Tapi menurut Bible, 1 Kolose pasal 1 ayat 15, dalam teks bahasa Yunani terdapat kata tisos. Saya tidak mau bahasa Yunani. Diciptakan. Abdul, kamu jangan ngomong ini ya. Kolose berapa tuh? Kitab Anda itu kan teks bahasa Yunani Perjanjian Baru. Iya. Kata tiseos. Tiseos ini artinya diciptakan. Bapak bisa lihat Kolose pasal 1 ayat 15. Saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ada kata tiseos. Artinya Yesus itu ciptaan Tuhan, Pak. Lantas bagaimana nasib Anda sekarang? Sementara Yesus sudah diinformasikan oleh Bible, dia hanya ciptaan loh. Dan itu Bible Anda Di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Emang kenapa dengan kalimat itu? Yang menjadi persoalan di Kolose pasal 1 ayat 15, di dalam teks Yunani ada kata tiseos yang artinya diciptakan. Artinya Yesus ini hanya ciptaan, Pak, bukan Tuhan. Saya baik-baik dulu. Abdul, baca baik-baik, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Maksudnya di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Lo jangan baca yang lain. Itu kontradiksi dengan ayat sebelumnya. Kolose pasal 1 ayat 15. Kontradiksi bagaimana? Oh jelas, Pak. Di sana di Kolose pasal 1 ayat 15 terdapat di Yohanes. Tiseos ini artinya diciptakan, Pak. Berarti Yesus ini hanya ciptaan dong. Saya bicara sesuai teks Bible loh. Saya bukan berasumsi. Mohon maaf Pak Saifuddin. Saya tidak berasumsi, tapi saya bicara sesuai teks di dalam Bible Anda. Ada kata diciptakan dalam bahasa Yunani tiseos. Artinya Yesus ini hanya ciptaan loh. Dan itu dikuatkan Pak Saifuddin. Di dalam dengar baik-baik, Dul. Dul, jangan ngotot dengan saya, Dul. Baca ayat yang lain. Saya bicara sesuai dengarin dulu saya, Dul.
Ia silakan, pada silakan. mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu ini Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Dul, jangan kamu putar-putar saya dengan ayat-ayat yang kamu mau saya bikin bingungkan dengan saya gitu loh. Kalau saya, Argumen- lu jangan main argumen bingung-bingungin orang. Pak Saifuddin. Lu Pak hanya Saifuddin. mencari ayat-ayat yang dibelok-belokkan sama lu gitu. No. Dul. Pak Saifuddin, argumentasi Anda kontradiksi dengan Yohanes pasal 5 ayat 30. Di ayat tersebut Tidak Yesus mengatakan, akan aku kontradiksi tidak dapat dan- berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukti Yesus Itu tidak memiliki ketika sifat dia Tuhan. ada No. sebagai manusia pada Tidak ada waktu kata manusia di itu. sini. Pak Saifuddin Ibrahim jangan berasumsi. Betul, dengan Pak Saifuddin baik-baik, Ibrahim Dul. jangan berasumsi. Kamu tidak Kita bicara tahu bukti dong. apa yang dimaksudkan dengan teologi Kristen. Beda jauh dengan teologi dan pemahaman saudara. Saya tidak berasumsi loh. Saya berbicara sesuai teks dalam Anda Bible Anda. berasumsi karena saudara tidak No. percaya kepada Yesus Saya tidak sebagai berasumsi. Tuhan dan jauh Saya menggunakan juru teks selamat. di dalam Bible Kalau Anda. itu Di dalam beres, Bible Anda, Kolose pasal 1 ayat 15 terdapat kata Theos yang artinya diciptakan. Berarti kan Yesus itu ciptaan bukan Tuhan. Jadi argumentasi Anda yang menyebut Yesus Tuhan gugur dong. gugur bagaimana baca ayat yang lain. Oh no. Itu ayat jelas Pak. Theos artinya diciptakan. Berarti Yesus itu hanya ciptaan. Jelas dong. Saya bicara sesuai teks dalam Bible. Tidak berasumsi. Lu bicara jangan asal ngomong begitu Oh Dul, tidak Pak. gitu. Saya bicara sesuai teks Bible Anda. Kolose pasal 1 ayat 15. Anda jangan melihat hanya satu ayat, saudara Muhammad, gitu ya. Dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi dia yang awal dan yang akhir. Yesus bukan yang awal Pak. Di dalam perjanjian lama tidak ada sebutan nama Yesus. Bapak jangan Dengar berasumsi ya. baik-baik. Kita bicara sesuai bukti loh. Ini Bapak, mohon maaf, Pak. Alkitab saya yang ngomong, bukan Alkitab kamu. Saya yang pegang sekarang ini. Tapi persoalannya di perjanjian lama tidak ada nama Yesus Pak. Bapak jangan Mau berasumsi. persoalan No. dulu Kita atau bicara enggak, sesuai itu bukti ya. masa bodoh, Kita sesuai bukti tapi loh. dengarkan firman Tuhan karena Alkitab itu dari awal Kejadian sampai Wahyu. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah lu ngomong apa lagi dengan itu? Saudara mau berargumentasi apa lagi? Masalahnya logika tidak, Pak. Anda, Pak dengarin baik-baik. Logika Bapak dengan teologi Bapak beda jauh langit dan bumi. Gitu masalahnya. Masa cuma Yesus tidak lihat berkuasa ayat Pak. satu, Di saudara dalam ini. Yohanes pasal 5 ayat 30 Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ayat yang Bapak tunjukkan kontradiksi loh. Ingat loh, Bapak sampai Tidak saat ini ada belum bisa membuktikan kontradiksinya Yesus adalah Tuhan pada sedikit saya. pun. Bapak gagal Kalau membuktikan Anda Yesus percaya Tuhan pada bahwa saya. Yesus sampai Bapak hari ini gagal total masih membuktikan hidup, Yesus pada tidak Yesus adalah Tuhan pada saya. Ayo dong Pak, sedikitpun tunjukkan dong. kontradiktif. Otak saudara yang kebalik. Sekarang begini, bisakah Bapak tunjukkan pada saya ayat Bible yang Yesus mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani, yang dalam bahasa Inggris God, yang dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan? Bapak bisa nggak? Ya bisa saya buktikan banyak sekali. Silakan Cukup tunjukkan. dengan- Mana? Satu. Yesus sampai sekarang masih hidup. No. Tunjukkan pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani, baik-baik dulu. yang dalam teks bahasa Inggris Bukan adalah God. kita Yang Theos atau God ini artinya adalah Tuhan sejati, tidak ambigu. Yesus masih hidup sampai sekarang. Kalau begitu Malaikat pun Yesus masih hidup Pak, tapi dia kok. tidak pernah jadi Tuhan Pak. Malaikat pun masih hidup sampai hari ini, tapi tidak pernah jadi Tuhan. Beda malaikat. Oh, no. Malaikatnya. Dia selalu di dalam Alkitab itu, apalagi kalau sampai pada titik Alfa dan Omega. Kalau di dalam Al-Quran surat Hadid ayat 3, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ayat itu diarahkan Paham pada semua. Allah ya, sesuai ayat ke-1.
Ayat itu diarahkan pada Allah sesuai ayat ke-1, bukan ke Yesus. Jadi tidak bisa Anda menafsirkan seperti kalau itu. kalau begitu karena alfa dan omega. Di ayat yang lain Yesus itu tahu apa yang ada di dalam rumah. Yesus tahu apa yang ada di hati manusia. Yesus tahu waktu dia masih hidup. Begitu. Tapi Karena persoalannya dia Bapak, berada di tapi persoalannya Bapak sampai saat ini tidak bisa loh menunjukkan pada saya pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Theos dalam bahasa Yunani atau bahasa ya, Kristen. tapi Berarti saya kalau kan Bapak, sudah kalau tunjukkan ayatnya. Pak Saifudin, mohon maaf Pak Saifudin, kalau Bapak Ya. gagal membuktikan, berarti Bapak statusnya gagal membuktikan Yesus Tuhan pada saya, fix. Lah, kalau saya gagal membuktikan Tuhan Yesus kepada kamu, apa urusannya? Berarti Bapak gagal. Itulah dalam Berarti keimanan sekarang. No, Bapak. Itulah Dengan kamu Bapak menjadi gagal muslim membuktikan Yesus sekarang ini, adalah lu Tuhan. mati Dengan konyol, Bapak gagal terserah kamu, membuktikan Yesus bunuh adalah orang Tuhan. berdasarkan kitab Dengan suci, Bapak- terserah kamu kan. Dengan Saya Bapak gagal tidak membuktikan Yesus adalah mempermasalahkan Tuhan pada iman saya, kamu berarti sekarang Bapak secara ini, tidak gitu. langsung sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Oh ya. Dengan Bapak Ya. bisa menunjukkan ayat Bible dan Yesus mengaku sebagai Theos, Yesus itu berarti Tuhan Bapak dan secara Juru tidak langsung Selamat. sudah Itu mengakui yang Yesus saya- bukan Tuhan. Fix yang ya Pak? saya sebarkan, yang saya sampaikan kemanapun sampai detik ini. Lu jangan ngomong kesimpulan itu kadrun. Kesimpulan kadrun itu mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak percaya Yesus Tuhan. Nah itu kan kesimpulan kadrun. Ya faktanya memang di dalam Bible Yesus tidak pernah mengaku sebagai Theos. Makanya saya tantang Bapak Ya tunjukkan, ayo itulah lihat ayatnya. kesimpulan kadrun. Kalau kadrun Berarti punya Bapak gagal kesimpulan ya. begitu, Bapak seorang saya Saifuddin terima Ibrahim kasih. gagal total membuktikan Yesus adalah Theos atau Tuhan. Baik Pak. Terima Bagus. kasih. Bagus. Terima Ya, kasih. baguslah. Terima kasih. Terima kasih. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya. Yang dimana Saifuddin hanya pandai ngomel-ngomel, hanya pandai marah-marah, hanya pandai memaki, hanya pandai mengumpat ya, namanya juga pendeta Oon, pendeta tolong, enggak, menurut saya pendeta yang namanya pendeta apa ya, tidak pandai ya, jangankan perihal masalah Al-Quran, masalah Bible sendiri pun dia juga tidak bisa, tidak pandai memaknai ya, dari segala sesuatu apa yang menjadi pertanyaan ya, tidak alkitabiah, melainkan dia ngarang sendiri seperti biasa, seperti pendeta-pendeta yang lain ya, ngarang cerita itu saja ya, dan marah-marah kan itu ya, naik pitam ya, maklum lah, namanya juga mungkin dia kebanyakan makan garam sehingga darah tingginya mudah sekali naik kan gitu, tensi darahnya itu, tensi darah tingginya lekas naik, dan tidak pandai menjawab dengan ilmu, melainkan hanya dengan emosi ya, hanya marah-marah yang dia pandai. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Doseni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.